Pemirsa, konflik rumah tangga penyanyi Nindi Ayunda dengan Askara Parasadi Harsono masih terus bergulir. Kemarin sidang perceraian Nindi dan Aska pun kembali digelar dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Keduanya tak hadir dan sama-sama diwakili oleh tim kuasa hukum. Ya cuma memberikan surat-surat saja, bukti-bukti surat. Agendanya sebenarnya menunjukkan asli dari pihak penggugat ya, ada beberapa. Iya, dari pihak penggugat itu ada beberapa bukti yang belum ada aslinya, hari ini ditambah. Kemudian dari kita pembuktian aja, ya pembuktian bahwa selama ini kan Aska dituduh selingkuh gitu kan. Kita buktikan bahwa itu tidak ada. Di samping itu dari Mbak Nindi juga tidak pernah bisa membuktikan bahwa terjadi perselingkuhan. Itu nanti biarkan aja pengadilan yang memutuskan. Namun terkait bukti yang diajukan, tim kuasa hukum Aska menyebut Nindi tak bisa membuktikan tuduhan perselingkuhan terhadap kliennya Aska selama proses sidang berlangsung. Kayak kemarin misalnya masalah selingkuh nggak ada bukti, saksi ibunya kemarin cerita aja sih, itu pun cerita versi dari Mbak Nindi. Jadi nggak ada saksi-saksinya, itu nggak ada. Ya, Muslih, kuasa hukum Aska menegaskan tudingan Nindi terhadap kliennya hanya omong kosong. Selain itu, pihak Aska justru mengaku sudah memberikan bukti yang bisa mengembalikan fakta soal orang ketiga. Benarkah terkait hal ini justru Nindi yang diduga memiliki pria idaman lain? Apa bukti nyata yang diajukan Aska dan tim kuasa hukumnya terkait hal tersebut? Kita serahkan bukti yang kita tuduh kemarin, ada pil gitu, tapi nggak boleh diungkap di sini, itu kan rahasia. Gitu ya, karena ini kan sidang tertutup ya. Itu juga mereka tidak memberikan bukti juga. Belum dihadirkan nanti saksinya itu. Ya, seperti diketahui, Nindi menggugat cerai Aska sejak 12 Januari 2021 lalu. Isu KDRT hingga perselingkuhan pun menjadi penyebabnya. Polemik rumah tangga Nindi diakui terjadi sejak awal menikah di bulan November 2011. Berulang kali saya ucapkan bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih. Nindi mengaku sang suami memang punya temperamen keras. Perlakuan kasar juga kerap didapat Nindi hingga akhirnya Nindi melaporkan Aska pada Desember 2020. Mas Aska berusaha, jadi ada pihak ketiga ini ya. Pihak ketiga ini sebenarnya ada di WA dari Mas Aska dengan ibunya itu ada. Kemarin di pengadilan saya tanyakan tapi ibunya lupa. Di situ Anda membahas tentang pria idaman lain itu ada. Jadi Mas Aska sudah ngomong ke mertua, "Mama gimana nih dengan adanya Nindi dengan Mbak Nindi dengan laki-laki ini gimana? Mama masa rela gitu rumah tangga saya dengan ini hancur gitu." Aska sangat tahu sekali apa yang terjadi. Dan keluarganya sangat tahu apa yang terjadi. Tapi please stop, jangan blaming kemana-mana. Kita clearkan saja dulu. Aska tahu kok apa yang sudah dia lakukan. Kesalahannya apa saja. Sang suami juga saat ini tengah mendekam di penjara akibat terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api. Lantas, apa tanggapan pihak Aska terkait kasus KDRT yang dilaporkan Nindi? Itu yang saksinya anaknya yang melihat KDRT apa benar Pak? Anaknya benar sih. Itu kan ada isu, nggak ada. Itu nggak juga, nggak benar lah, nggak benar itu. Kesaksian siapa itu? Dari Nindi? Nggak ada. Jadi awal pernikahan dinyatakan begitu, nggak benar itu mah. Nggak mungkin lah kalau sejak awal ada pertengkaran yang seperti itu, kemudian pernikahan sampai masuk 10 tahun kan nggak mungkin lah. Ada foto-foto ya. Tapi foto-foto tersebut saya juga nggak yakin gitu. Kan itu kan versi sana ya, foto ini kapan, kemudian saksinya siapa, videonya juga nggak ada. Jadi menurut saya itu hanya foto-foto aja lah. Namun benarkah di balik permasalahan rumah tangganya yang rumit, Aska masih ingin mempertahankannya? Bagaimana tanggapan Nindi terkait hal tersebut?
Akankah Nindi memberi kesempatan pada pria yang sudah bersamanya kurang lebih 10 tahun tersebut? Dia kan dari Mas Askara sejak awal ingin mempertahankan dengan alasan tadi itu. Seperti yang awal-awal anak 2, kemudian ada pil tadi, ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan rumah tangganya, tentu ingin tetap inilah ya. Nanti kesimpulannya bagaimana ya pengadilan aja yang menentukan gitu. Ya itu kalau masing-masing udah ada satu setuju, satu tidak setuju, nanti kan biar pengadilan yang memutuskan apakah ini diceraikan atau tidak gitu kan. Di lain tempat, konflik antara Rio Raivan dengan Henny Mona yang juga menyeret nama Sandy Tumiwa yang kini statusnya sebagai suami Henny tengah bergulir dan jadi sorotan publik. Sebelumnya, Rio memang melaporkan Henny dan Sandy terkait dugaan perzinaan. Memang, Sandy dan Henny menikah secara siri di tengah Henny yang masih menjalani proses cerai dengan Rio. Mereka bilang mereka menikah sudah lama setelah adanya putusan. Anggaplah putusannya 25 Februari, 7 Maret, itu lama ya? Enggak, menurut saya nggak lama. Oke. Tapi pada fakta hukumnya nih, kita berbicara fakta hukum, itu 10 Maret 2021. Oke. Dan saya punya waktu 14 hari untuk banding. Oke. Berarti notabene sekitar tanggal 24 Maret 2021. Kalau saya tidak ada upaya banding di situ, berarti keputusan itu dinyatakan BHT berkekuatan hukum tetap gitu loh. Makanya belajar yang benar, kuliah yang benar gitu loh. Putus ya putus gitu. Jadi kan aku nunggu 3 bulan merit deh kan gitu. Terkait laporan yang ditudingkan, Sandy pun mendatangi Polda Metro Jaya guna meminta perlindungan hukum. Menurut Sandy, pernikahan sirinya dengan Henny sesuai prosedur dan masa idah Henny sudah lewat. Ini saya berbicara di sini masalah pengadilan negara. Kalau berbicara pengadilan agama nanti, gitu loh. Jangan dikait-kaitkan dulu. Ya, Sandy merasa nama baiknya tengah dicemarkan oleh Rio. Terkait hal tersebut, tak hanya melaporkan balik Rio, Sandy juga meminta ganti rugi sebesar 10 miliar. Sandy mengaku kecewa dan menyayangkan sifat Rio yang tak berpikir dahulu sebelum membuat laporan. Kami akan melakukan upaya hukum lain ya, seperti gugatan 365, tuntutan ganti rugi 10 miliar. Kami akan menggugat saudara RR dengan gugatan ganti rugi 10 miliar karena telah menjatuhkan martabat klien kami. Usai dilaporkan balik oleh Sandy, Rio pun kembali menanggapi hal tersebut. Rio mengungkap saat pernikahan siri Henny dan Sandy terjadi, Henny belum mengantongi akta cerai dengan Rio. Saya itu belum ikrar talak. Belum pernah? Ikrar talak belum pernah. Oh, soalnya dari pengakuan sana. Tahu nggak kata-kata ikrar talak? Ikrar talak itu adalah talak yang dibacakan itu juga diundang tuh. Dia diundang di depan pengadilan. Di pengadilan dibacakannya. Belum. Diomongkan, itu belum. Ikrar talak itu adanya setelah putusan, bukan sebelum putusan jauh-jauh hari. Apa itu? Sandy tidak pernah menikahi istri orang. Sandy belum tercatat sebagai anak bangsa ya melakukan pernikahan secara hukum positif karena dia masih dalam ranah pernikahan siri dengan saudara Mona. Artinya di sini belum dikategorikan bisa masuk dalam unsur pidana pasal 279 tadi. Ya, lantaran laporan Rio terkait pernikahan Henny dan Sandy, warganet pun berasumsi Rio masih belum bisa move on dari Henny. Benarkah Rio masih memendam rasa pada Henny dan ada rasa cemburu mengingat Henny sudah berumah tangga dengan pria lain? Enggak, kalau dibilang belum bisa move on, saya alhamdulillah saya sudah biasa banget kok. Saya senang dia udah punya suami sekarang. Saya berdoa aja mereka bahagia sampai akhir hayat. Amin, amin dong. Amin. Amin. Itu aja sih. Kalau dibilang saya move on apa enggak, saya bukan move on lagi, saya udah ngacir. Gitu.